Buat yang baru bergabung, salam kenal dan karena kamu sudah sampai di sini, langsung aja kita masuk dalam cerita. Di tempat lain, Jihon dan Pak Gong membuat rencana agar bisa menyingkirkan Dongsik. Rencana itu adalah membuat Dongsik terlibat keributan. Rencana itu sukses dan dia dipindahkan ke gudang. Malamnya sepulang kerja, alam bawah sadar Dongsik membawanya pergi ke rumah polisi yang merupakan ayah dari Sim. Sebelum lupa ingatan, dia selalu datang ke sana untuk menjaga anjing secara sukarela. Dongsik yang lupa ingatan pun kebingungan. Dia tak tahu alasannya ke sana. Sim yang kebetulan mampir ke rumahnya pun memberi Dongsik tumpangan. Sim sudah menganggap Dongsik sebagai teman semenjak kecelakaan itu. Keesokan harinya rekan kerjanya pada penasaran melihat Dongsik yang begitu fokus di ruangannya, termasuk Pak Gong. Dongsik tak mengerjakan tugas, melainkan sedang menyusun rencana untuk membunuh Jihon. Ia pun pergi ke lantai atas untuk mencari inspirasi. Tanpa diduga, Direktur So In-woo juga datang ke sana, namun Dongsik tak mengenalnya. So In-woo mendekatinya agar bisa diajak kerjasama menjatuhkan Jihon. So In-woo juga mengusulkan agar Dongsik membeli saham esok hari karena diperkirakan akan melesat naik. Dongsik tak begitu menghiraukannya. Dia pergi karena mengira jika So In-woo hanya bergurau. Lagi pula, dia akan berhenti bekerja, jadi tak peduli dengan lonjakan saham. Meski tak tertarik dengan peningkatan saham besok, Dongsik memberitahu kakaknya informasi tersebut. Orang tua Dongsik yang mendapat kabar itu pun segera mengumpulkan pinjaman dari rekan hikingnya. Sementara Dongsik hanya fokus dengan rencana untuk membunuh Jihon. Keesokan harinya semua pun dibuat terkejut karena Dongsik berhasil berada di urutan teratas sebagai pemilik saham di Daehan Group, yang artinya tak akan bisa pergi dari perusahaan tersebut. Bukannya senang, Dongsik merasa sial karena rencana pembunuhannya mungkin akan berjalan cukup sulit. Ia pun keluar kantor lebih awal. Pak Jang yang melihatnya bersembunyi karena takut. Sepanjang hari, Dongsik hanya memikirkan strategi untuk membunuh Jihon. Hingga akhirnya dia melihat Pak Jang berlari dengan meninggalkan brosur kafe. Dongsik pun pergi mengunjungi kafe tersebut. Sampai di sana, rupanya itu adalah kafe penghilang stres. Di sana ada berbagai peralatan untuk pembunuhan yang dilengkapi dengan manekin. Dongsik pun langsung berlatih sampai-sampai membuat pemilik kafe salah paham karena melihat keanehannya. Melihat polisi datang, Dongsik gugup. Dia mengira rencananya ketahuan. Keesokan harinya, Dongsik hendak mulai menjalankan rencananya dan dia kembali bertemu dengan So In-woo yang mengajaknya bekerja sama untuk menjatuhkan Jihon. Namun lagi-lagi Dongsik menolak. Penolakan Dongsik ini membuat So In-woo makin tertarik padanya. Sampai di ruangannya, Dongsik dijebak lagi oleh Pak Gong dan juga Jihon. Dia dituduh mengambil foto karyawan secara diam-diam. Dongsik kebingungan karena dia baru saja kembali dari toilet. Ia tak tahu jika HP-nya diam-diam telah digunakan. Dongsik yang tahu pelaku di balik rencana kotor itu pun langsung akan menargetkan Jihon. Dongsik berhasil mencuri Jihon setelah berhasil mengelabui sopirnya. Sopir dibuat sakit perut. Jihon yang sudah mabuk dibawa pergi ke gedung kosong. Dan So In-woo diam-diam mengikuti kemana Dongsik membawa Jihon. Jihon dibawa ke sebuah gedung, kepalanya diikat dan ditutupi karung. Begitu juga tangannya. Dongsik pun memotong satu persatu kaki kursi kayu tempatnya mendirikan Jihon. Ia memotongnya menggunakan gergaji. Setelah kursi roboh, Jihon pun bergelantungan. Alam bawah sadar Dongsik tak bisa dimanipulasi. Hal ini membuat Dongsik yang memang berjiwa baik langsung menolongnya tanpa sadar. Kayu tempat bergelantungan Jihon pun lapuk sehingga Jihon terjatuh dan di saat itulah Jihon berhasil kabur. So In-woo begitu menyukai Dongsik. Dia mengira Dongsik suka membunuh sepertinya. Dongsik pun cukup stres karena gagal membunuh Jihon. Pagi berikutnya Jihon mendapat masalah. Polisi datang ke kantor untuk menangkapnya karena mengambil foto secara diam-diam. Dia sendiri bukanlah pelakunya. Namun karena panik dia mengira aksi mencelakai Jihon ketahuan. Ia mengaku, namun Dongsik sedikit lega karena aksinya semalam belum ketahuan sepenuhnya. Meski bukan pelaku asli, Dongsik tetap ditangkap karena dia bungkam. Alasan bungkamnya karena teringat perkataan Mijo yang berniat mengundurkan diri demi membelanya. Dongsik tak tega. Saat Dongsik hendak dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba Jihon datang. Dia langsung dihajar dengan tongkatnya. Jihon mengetahui pagi ini jika Dongsik adalah orang yang hendak melenyapkannya semalam. Dongsik yang dihajar tak sempat berkata apapun. Dalam keadaan ini, Dongsik mendapat keberuntungan. Mijo pun langsung memberitahu jika Jihon adalah pelaku sebenarnya dari orang yang mengambil foto. Dia diminta bekerja sama untuk menjebak Jihon agar Dongsik mendapat masalah dan dikeluarkan. So In-woo yang melihat pun menikmati keributan yang terjadi.
Kejadian itu pun terekam kamera dan tersebar di berita. Hal ini sangat membuat So In-woo makin tertarik pada Dong-sik. Dia melihat Dong-sik dan dirinya memiliki kesamaan. Ia pun berencana membuat Dong-sik menjadi asisten manajer. Karena Ji-hoon belum pulih, So In-woo menggantikannya di kantor. Dong-sik yang belum tahu jika So In-woo adalah direkturnya sempat menariknya untuk keluar dari kantor. Namun setelah tahu yang sebenarnya, dia pun cukup malu. Pak Gong berusaha mengambil perhatian So In-woo. Namun So In-woo hanya memperhatikan Dong-sik. Pak Gong pun penasaran dengan kedekatan keduanya. Dong-sik tiba-tiba tahu jika sebenarnya So In-woo sengaja memberitahu harga saham secara rahasia untuk menjatuhkan Ji-hoon. Dia menyimpulkan jika hubungan kedua saudara itu tidak baik-baik saja. Tak lama dia dikejutkan dengan perkataan So In-woo yang langsung mengangkatnya sebagai asisten manajer. Saat makan bersama, Dong-sik hanya fokus pada pembunuhan kemarin. Ia kebingungan sendiri. Ia meyakini dirinya adalah psikopat, namun tak tega membunuh Ji-hoon. Ia pun mulai meragukan dirinya sebagai psikopat. Apalagi setelah Jae-ho memberitahu jika Dong-sik pernah meninggalkan surat bunuh diri. Dia menjadi makin ragu, apakah dirinya benar-benar psikopat atau tidak. Sementara itu, polisi Sim Bok-yoon mulai menaruh kecurigaan terhadap Dong-sik. Dia mengira adanya keterkaitan kupon makan gratis Dong-sik dengan kematian tunawisma. Melihat tingkah laku Dong-sik yang makin mencurigakan membuat Sim Bok-yoon makin yakin jika Dong-sik adalah si pembunuh berantai yang selama ini dia cari. Untuk lebih meyakinkan dugaannya, Sim Bok-yoon mengawasi Dong-sik kemanapun dia pergi. Dong-sik sedang mencari tahu sendiri kebenaran tentang masa lalunya yang hilang karena ingatannya belum pulih. Dia pergi ke toilet umum seperti yang tertulis di buku. Sampai di sana dia heran. Jika saat itu ia sedang membunuh tunawisma, bagaimana bisa di waktu yang sama dia juga berada di kantor untuk menulis surat bunuh diri. Dong-sik yang bingung pun menghubungi Sim Bok-yoon untuk memastikan kebenaran buku hariannya. Di saat itu, buku hariannya hampir diambil oleh Sim Bok-yoon untuk diperiksa. Namun karena mendapat telepon dari So In-woo, Dong-sik langsung pergi sembari menghindari Sim Bok-yoon. Dong-sik menemui So In-woo karena diundang makan bersama. Selama di sana, Dong-sik sempat membuat kekacauan. Dia mengancam Ji yang terlihat mengganggu pelayan. Hal lain yang terjadi ialah Dong-sik tak sengaja menjatuhkan buku hariannya. So In-woo pun melihat buku itu dan langsung tahu jika itu adalah buku merah miliknya. Dan itulah cerita untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin suaranya merusak pendengaran kamu. Jangan kapok buat mampir, dan yang terpenting, tetap semangat menjalani hidup karena kamu sudah diberi kehidupan.